suami mecat istri kalau istrinya tidak sholat. Syaratnya sudah diajarin dulu loh, sudah diajak loh, sudah dinasehati, suruh ngaji, belikan mukna, terus nasehati, tapi tetap tidak sholat, boleh dipecat. Itu maksudnya pecat apa sih Pak Ustadz? Dipegat, itu susah amat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, idza qasat qulubukum, kalau hatimu keras, dinasehati oleh siapapun nggak mempan, faktabiru, iktibarlah bil maut, dengan kematian. Maka cukuplah. Saya kalau ingat Gunawan, ya Allah, Gunawan umurnya lebih muda dari saya. Ketika sudah meninggal, tanggung jawab di hadapan Allah apa yang telah dilakukan. Kita yakin sudah doa Gunawan orang yang baik. Ini Pak Aep yang tadi saya berangkat, mobil ambulans sudah banyak, akan dibawa ke Tasik lamanya. Apa? Tasik Malaya, Tasik lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tufiya fil Madinah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM Musolah Jamiatul Muslimin, Bapak Ustadz Samsuddin beserta jajarannya, MC kita yang langsung ngambil dari Cilacap ya Mas? Ya. MC-nya dari Cilacap ini Pak Rusito yang doyan makan. Bapak RT Tugiono beserta jamaah yang hadir, Ketua Masjid Al-Falah Bapak Ustadz Abdurrahman dan jamaahnya, adik-adik semua, ibu-ibu yang di luar. Nih ibu-ibu di luar ada 7.000 manusia ini Pak. Ada 7.000 ya Bu ya, 7 orang. Tim hadrah, tim sholawat, pimpinan Ustadz siapa? Ustadz Dani ya? Ustadz Dani, Dani Ahmad atau Ahmad Dani? Dani aja. Ya, suaminya siapa? Baik adik-adik sekalian, malam ini saya lihat jamaah ini sangat sukaria, sukacita, gegap gempita, bangga, bahagia karena memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya itu kalau melihat anak-anak kecil itu tuh inget tahun 80-an ini. Waktu saya kecil, kalau Maulid Nabi itu dibawa bapakku itu suka maulid, suka ceramah. Lalu saya itu dibawa kecil itu. Kalau makanan keluar ya rebutan kayak tadi. Ya rebutan itu, teriak-teriak. Seneng karena Maulid Nabi. Terus dulu kalau Maulid Nabi di musola, di masjid, bikin tendanya pakai bambu ya Kang Abdurrahman. Pakai bambu teratak.
Itu seneng banget memang kalau maulid Nabi. Jadi kan kalau ngomong maulid Nabi itu ada syair lagu zaman dulu itu kalau disetel itu rasanya ingat masa kecil ya Kang Abdurrahman. Di langit ada matahari bersinar menyinari bumi, di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati. Itu rasanya ingat zaman dulu. Kamu pernah kecil nggak sih Teh? Oh, kirain tiba-tiba gede begitu keluar dari pohon. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman. Pokoknya rasanya ingat ini. Makanya tadi belum selesai sudah pada rebutan makanan. Ya biarin aja lah. Anu seneng nih. Karena memang diwajibkan untuk cinta, untuk senang dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini gegap gempita, sukaria, sukacita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Tadi ngobrol saya dengan Pak Rusito. Gini, dengerin, Pak. Ini di depan saya ini ada 2 tumpeng nasi kuning. Iya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, ada besek apa enggak? Enggak gitu katanya. Jadi nanti ini pulang enggak pada bawa besek, mau rebutan 2 nasi kuning ini. Padahal nasi kuning yang satu mau saya bawa pulang Bu. Lah bagaimana yang lain? Berarti harapan saya bawa pulang enggak jadi Teh. Enggak Pak, enggak. Karena saya habis ini mau ceramah lagi di Jembatan 5. Jadi ini disilakan dihabiskan di sini. Tapi kayaknya enggak cukup ini Pak, kayaknya ya. Jadi nanti ya berbagi saja satu tempat ini ya untuk separuh lah. Baik, ibu bapak yang saya hormati, kita masuk. Saya sudah bangga, saya sudah suka ketika ada anak-anak kecil 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Bapak semua duduk bersimpuk dengan diawali membaca Ratibul Haddad, Ratibul Al-Atas. Tadi yang dibaca apa ini Mas? Ratib apa? Maulidun Nabi dalam rangka cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, begini. Rasa sukacita yang kita rasakan ketika Maulid Nabi, alhamdulillah. Karena Kanjeng Nabi disampaikan lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin atau malam Senin. Kemudian peristiwa besar yang kedua, Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah hari Senin. Kemudian Kanjeng Nabi wafat, dipanggil oleh Allah, itu pun hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika bicara meninggal atau kematian, ya saya jujur karena memang kita habis kehilangan sahabat kita, orang yang suka wira-wiri, namanya Mas Gunawan. Saya sampaikan dia orang baik. Dan barusan kita juga dapat kabar sound system, ahli sound system yang terkenal kemana-mana, Pak Aep ya, itu juga meninggal dunia. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Aep ini sound sistemnya terkenal kemana-mana. Maulid Nabi ada, Isra Mi'raj ada, hajatan ada, dangdutan juga ada. Kenapa ini saya ingin mengungkapkan? Hari Senin Pak, hari Senin kan kami atas nama santri, semuanya juga santri, ini patut berbangga hati karena akan datang tanggal 22 Oktober yang dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional. Ini semuanya santri. Santri itu adalah orang yang mau ngaji, bukan
hanya yang ada di pondok. Karena nanti tanggal 22 itu akan ada hari santri nasional, maka kami orang-orang NU menyongsongnya dengan apa? Mulai meramaikan pertama lomba marawis, lomba hadroh hari Senin. Tadi siang lomba baca kitab kuning. Ketika hari Senin itu saya itu melihat ada Pak Aep di pondok pesantren Al-Wasilah Kembangan. Sound systemnya pakai Pak Aep. Kita udah mulai nyanyi lagu Indonesia Raya, kan ada Pak Dandim pembukaan seremonial. Saya cuman dari jauh, Pak Aep selesai saya dekati, ngobrol. Pak Aep kaget, kok Pak Ustadz ada di sini? Iya Pak, ini markas kami kegiatan NU Kota Administrasi Jakarta Barat. Ngobrol lama, ngerokok, ngopi, ya ngobrol ngalor ngidul lah. Terus dia minta izin, Pak Ustadz minta doanya, saya akan nyalon jadi LMK lagi. Loh, apa bisa, kan sudah 2 periode? Bisa Pak Ustadz. Oh monggo, mudah-mudahan amanah. Terima kasih Pak Ustadz. Ngerokok, kebetulan yang bawa rokok saya, yang bawa korek juga saya dengerin karena banyak orang bawa rokok nggak punya korek. Tapi ada yang keren, Mas pinjem koreknya untuk menghidupkan rokokmu. Jadi dua-duanya punya dia. Akhirnya ngerokok bareng. Itu rokok saya, korek saya tinggal. Pak Aep silahkan ngerokok. Baik Pak Ustadz, ya biasa ngisep. Tadi yang jagain anaknya, halo Mas, Bapak kemana? Gitu. Ini Pak Ustadz, dikasih tahu Pak Aep di rumah sakit. Sudah dipasang selang di mana-mana. Masya Allah. Singkat kata, tadi jam 5:30 di WA, Pak Aep meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang akan kita ambil saja pelajarannya. Kanjeng Nabi itu meninggalnya hari Senin. Maka ketika orang meremehkan peristiwa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya baik, diceritakan tentang masa kecil Nabi, diceritakan ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan. Kalau kita membaca Al-Barjanji, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyin min salati wa taslim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan aroma wangi kepada makamnya Nabi yang mulia dengan aroma wangi yang sangat wangi. Apa bentuknya? Min salati wa taslim, dari bacaan sholawat salam. Maka pantas kalau makam Nabi aromanya wangi, karena selalu dibacakan sholawat salam oleh umatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sholawat salamlah kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali sholawat salam terus. Tapi pelajaran yang diambil adalah, apa sih peringatan maulid? Apakah hanya seremonial saja memperingati hari lahir, atau hanya sekedar baca maulid Nabi? Dua-duanya sudah bagus. Tapi hakikatnya adalah adanya peringatan maulid mengingatkan kembali kalau Kanjeng Nabi dilahirkan itu adalah membawa produk, yang produk ini bisa menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Apa produknya? Namanya Islam.
Islam adalah agama. Orang yang sudah masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan dijamin selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Maka ini pasti akan selamat dunia akhirat. Amin. Itu hakikatnya. Nah, semuanya itu ketika orang sudah menyatakan dua kalimat syahadah, maka harus menjalankan apa yang namanya syariatul Islam. Di antara pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Rasul adalah pelajaran yang paling terkena atau mengena hati kita setelah peristiwa yang terjadi adalah kematian. Kafa bil mauti wa'idun, cukup bagi kita nasihat adalah kematian. Maka saudara kita Wawan siapa? Gunawan, masih muda, umurnya baru 39 tahun. Itu tiba-tiba meninggal. Malam Rebo ngaji, Selasa meninggal. Pak Aib habis ngobrol, tiba-tiba meninggal. Orang yang meninggal harus bawa iman dan amal soleh. Maka baginda Nabi ketika sudah mulai sakit, maka Nabi pesan, taraktu lakum wa'idhaini natikon wasomitan. Ini dengerin. Kanjeng Nabi itu berpesan dengan dua mau'idatul hasanah, dengan dua nasihat. Nasihat yang pertama natikon, bisa bicara. Nasihat yang kedua somitan, nasihat yang hanya diam saja. Apa yang namanya nasihat bisa bicara? Fannatiqu huwal Qur'an wassomitu huwal maut. Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran, nasihat yang hanya diam adalah kematian. Maka idza ashkala ahadukum, idza ashkala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani wal hadis. Apa pesan Nabi? Ketika suasana sudah mulai sakit, karena Kanjeng Nabi mulai sakit parah, itu bulan Safar, Muharram, Safar, Maulid. Kanjeng Nabi setelah melakukan haji wada, Kanjeng Nabi melakukan haji hanya sekali. Ketika setelah selesai haji pulang dari sana, nggak lama Kanjeng Nabi mulai sakit bulan Safar, parahnya itu yang paling parah pas mulai malam Senin. Tapi menjelang parahnya itu Nabi pesan yang tadi. Apa pesannya? Dua nasihat. Pertama yang bisa bicara, kedua yang tidak bisa bicara. Yang bicara adalah Al-Quran, yang tidak bicara adalah kematian. Maka apa kata Nabi? Idza ashkala alaikum amrun, kalau punya masalah kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa maksudnya? Quran itu sumber hukum, sumber agama. Ada masalah apapun cari tahu kepada Al-Quran. Saya nggak bisa Pak Ustadz, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Di mana letaknya? Di majelis taklim. Ustaz, saya punya masalah. Masalah apa? Masalah keluarga, tapi sumbernya ekonomi. Karena sumber masalah di keluarga biasanya apalagi ini musim pandemik. Pakai konsep Al-Quran. Pokoknya orang yang hidupnya konsepnya Quran, urusannya semuanya lancar. Coba kita tengok, ini yang punya masalah ekonomi bermasalah ini. Kita tengok di dalam surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah nanti dibuka Pak Rusito. Kalimatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza
qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini kalau punya masalah diantaranya ekonomi. Maka kalau ada masalah ruwet, kembali pada Quran. Allah menyampaikan faidza qudiyatis sholatu, apabila kamu setelah selesai sholat. Sholat secara etimologi, sholat secara lughah adalah doa. Artinya apa? Setelah kamu doa, ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya istri, saya punya anak saya pada sekolah. Ngomongnya kapan? Bisa malam pas tahajud, bisa pas sholat subuh, atau pas waktu duha. Saya akan bekerja ya Allah, saya akan dagang ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran usahaku. Aturan Quran, faidza qudiyatis shalah, setelah doa. Adapun sholat secara terminologi, as-sholatu fi istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisyara'ita maksusatin. Yang namanya sholat secara fikih, secara istilah, bentuk ucapan, bentuk perbuatan. Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat yang telah ditentukan. Artinya apa? Sholat dulu. Ketika sudah sholat subuh atau sholat tahajud atau sholat duha, kalau sholat duha kan ada doanya, Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu, ya Allah kalau rizkiku di langit tolong turunkan, wa in kana fil ardi, apabila di bumi, fa'akhriju, tolong kalau di bumi dikeluarkan. Apa artinya? Ngomong dulu sama Allah. Saya perasaan sudah ngomong Pak Ustaz, pakai perasaan lagi. Perasaan kalau malam sudah tahajud, perasaan kalau siang sudah doa, sudah duha, tapi kok masih begini-begini aja. Itu yang namanya sabar. Sabar adalah terus menjalankan. Tapi ini konsep Al-Quran. Nanti kalau sudah doa, suruh sholat dulu, baru fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, buru-buru bertepar di bumi Allah, yang dagang, yang kerja, dan segala macamnya. Masalah keluarga juga kembali kepada Al-Quran. Nah sekarang nasihat yang kedua, fasomitu al-maut, nasihat kematian. Kalau ngomong nasihat kematian sih pakai dalil kalimat ya banyak, tapi cukup pakai dalil yang baru terjadi. Gunawan, perasaan biasa-biasa aja. Saya di WA Mas Taufik itu, Gunawan meninggal, kagetnya luar biasa. Maka malam ini Pak Rusito sehat Pak itu ya? Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan ngomong sakit, bahaya soalnya. Saya tadi di WA temen, tiba-tiba Pak Aib meninggal, ya kaget. Maka fal maut, fasomitu al maut, idza qasat qulubukum, apabila hatimu keras, suruh maulid datang nggak mau, suruh majelis taklim setiap Selasa malam Rabu nggak mau, kata Islam suruh sholat males. Bu, suaminya sholat gak bu? Bu, yang di luar. Woi, suaminya sholat gak? Enggak. Pecat aja bu. Boleh istri mencat suami, boleh loh Pak, kalau suaminya nggak sholat. Sebaliknya, kalau punya istri nggak sholat, suami boleh mencat istri. Pak Rusito istrinya sholat? Sholat. Kalau nggak pecat aja Pak? Yes. Itu. Lah buat apa istri nggak sholat? Buang aja. RT Tugiono istrinya sholat? Ya kalau nggak pecat aja. Dalam konsep fikih boleh suami mencat istri kalau istrinya tidak sholat.
Syaratnya sudah diajarin dulu loh, sudah diajak loh, sudah dinasehati, suruh ngaji, belikan mukna, terus nasehati, tapi tetap enggak sholat, boleh dipecat. Itu maksudnya pecat apa sih Pak Ustadz? Dipegat, itu susah amat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, idza qasat qulubukum, kalau hatimu keras, dinasehati oleh siapapun nggak mempan, faktabiru, iktibarlah bil maut, dengan kematian. Maka cukuplah. Saya kalau ingat Gunawan, ya Allah, Gunawan umurnya lebih muda dari saya. Ketika sudah meninggal, tanggung jawab di hadapan Allah apa yang telah dilakukan. Kita yakin sudah doa Gunawan orang yang baik. Ini Pak Aib yang tadi saya berangkat, mobil ambulans sudah banyak, akan dibawa ke Tasik lamanya. Apa? Tasik Malaya, Tasik lamanya. Mau dibawa ke sana. Ini kayaknya sudah berangkat ini Pak Aib itu. Saya itu loh jadi teringat, ya Allah, karena saya itu kalau ceramah ketemu sonnya Pak Aib, cerewet saya Pak Aib kurang bass sedikit, Pak Aib triplenya kurang. Karena kalau ketemu Pak Aib pas saya bawa nada dan dakwah. Kalau malam ini suara nggak keluar karena pakai salon yang di dalam saja. Ini nggak tahu kenapa luar nggak dipakai, apa takut mau diberondong apa, saya nggak tahu ini masalahnya. Tenang Pak, kemarin saya hari Minggu dengan RW Gopur maulid besar-besaran, yang ceramah Haji Komar Pelawak, saya ceramah pertama. Ya biasa aja, wis nggak ada apa-apa, nggak usah takut, biasa saja. Ini sudah mulai level 2, mau level 1, Covid-nya sudah minggat, alhamdulillah. Kembali, kalau hatimu keras, ya pakai kematian. Iya, temanku yang kemarin ngaji bareng meninggal, temanku yang kemarin acara bareng meninggal, berarti saya nggak lama lagi juga akan seperti itu. Sementara orang meninggal itu harus punya iman dan amal soleh. Oh kalau begitu saya belum ngaji, saya pengen ngaji. Oh kalau begitu saya belum sholawat, saya pengen sholawat. Oh kalau begitu saya belum sholat, saya harus sholat. Terus tingkatkan amaliyah. Maka itu diantara hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, saya tadi dipeseni oleh ketua nggak usah lama-lama Pak Ustadz, karena saya sebagai ketua malu nggak ada besek, hanya 2 ini saja. Takut kalau kemaliman pada kelaparan, katanya seperti itu. Itu mah alasan saya aja karena saya mau ceramah lagi. Udah, kesimpulannya, pertama, saya gembira malam ini Bapak itu sukaria sukacita karena kuehnya pada habis, karena memang cuma sedikit Pak itu ya. Habis itu sudah alhamdulillah. Yang kedua, terus tingkatkan rasa mahabbah kepada Nabi, minimal selalu baca solawat dan solawat. Ada cerita yang akan saya ulang-ulang. Ada orang ahli maksiat Pak, tapi ya sholat, tapi ahli maksiat. Singkat kata, orang ini meninggal dunia. Dalam riwayat di padang mahsyar lagi dihisab, ditimbang amalnya, itu amal buruknya yang lebih banyak. Karena dulu ketika masih muda tukang masang togel, wahwe dan segala macamnya. RT penate masang togel. Jujur aja teh, jujur. Ini ahli maksiat nih, timbang amal buruknya lebih banyak, jelas masuk neraka nih. Tiba-tiba ada orang datang Pak, nulis sholawat di kertas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tulisan itu ditaruh di timbangan, langsung berat timbangan baiknya lebih banyak. Maka pemuda tadi, laki-laki ini yang ahli maksiat, masuk surga. Terima kasih kepada laki-laki tadi, ditanya, Mas, anjen nggih saha? Ini orang Sunda pasti nih. Ya. Anjen saha nolongan abdi, iya. Jenengan iki sapa, Mas? Sampean itu siapa kok nolongin aku?
Aku ini Mustafa, aku ini orang yang dipilih, aku ini Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau Rasulullah, terus kenapa engkau menolongku? Aku kan kadang maksiat, kadang sholat, kadang ngaji, kadang tidak. Ya, karena dulu kamu pernah membaca sholawat kepadaku penuh dengan rasa mahabbah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa rindu kepadaku sampai menetes air matamu. Contoh malam ini yang sholawatan dihayati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak malam ini benar-benar mahabbah kepada Nabi, rontok dada rasanya rindu kepada Nabi, maka itu akan dicatat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, nah, akumulasi selanjutnya, kesimpulan apa yang saya sampaikan, ada pesan dari Nabi, dua nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara ayat Al-Quran, artinya disampaikan oleh para alim ulama. Yang kedua adalah nasihat kematian. Ketika melihat ada orang yang meninggal, kita pun akan seperti itu. Orang yang sudah meninggal akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Maka mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nanti akan disafaati oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan meninggal kita adalah husnul khatimah. Summa ila arwah Haji Sayuti, Mas Gunawan, Pak Aib, bijahi Nabi Muhammadin SAW, seluruh arwah yang hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa ja'alana fi akhir kalamina min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habiballah, isfa' lana ya khataman nubuwah, isfa' lana fi yaumil qiyamah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah bi wasilati hadi taqdim maulidika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.